Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Windiana, NIM 2024 10 10 10 21 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu Naive Bayes. Yang pertama adalah data preprocessing. Soal yang ke-1, load dataset Adobe.csv dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Pertama kita import dulu library yang dibutuhkan, yaitu import pandas spd, import pyplot from matplotlib splt, import cburn ssns, import normalis from sklearn, dan import train test split dari sklearn model selection, dan import Gaussian NB from sklearn naive Bayes. Selanjutnya kita load datanya dengan df sama dengan pd.read.csv, nama filenya adobe.csv. Lalu kita tampilkan df.head-nya. Ini adalah 5 data teratas dari dataset adobe.csv. Selanjutnya kita membuang feature yang tidak dibutuhkan. Di sini saya akan membuang kolom work class, education, marital status, occupation, relationship, race, dan native country. Kita drop, lalu kita tampilkan lagi 5 data teratasnya. Nah, ini data-data. Lalu kita print shape-nya. Ini shape-nya adalah 48.842 baris dan 8 kolom. Sekarang kita buat variabel data input dan data targetnya. Data inputnya kita hapus kolom income, dan data targetnya dan data targetnya hanya ada kolom income saja. Lalu soal yang kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Pertama kita tampilkan dulu kolom umurnya. Nah, ini adalah kolom umurnya. Lalu kita hapus umur yang kurang dari 25 dan lebih dari 40. Dengan cara ini, data underscore input.drop, lalu kita hapus X kurang dari sama dengan 24, dan kita hapus X lebih besar dari sama dengan 41. Kita hapus. Nah, kita tampilkan lagi untuk data X-nya. Ini adalah ukuran data input setelah dihapus datanya. Tadi kan ada 48.000 sekian, sekarang hanya ada 20.199 baris. Soal yang ketiga yaitu cek tipe data pada masing-masing features dan encoding bila diperlukan. Pertama kita cek tipe data masing-masing feature-nya terlebih dahulu dengan cara data underscore input.info. Nah, ini adalah tipe-tipe datanya. Nah, kita lihat untuk gender ini tipe datanya objek. Jadi kita perlu melakukan encoding. Nah, ini encoding kolom gender. Kita buat df underscore encode sama dengan copy dari data input tadi, lalu encode kolomnya sama dengan kita get dummies kolom gender. Lalu kita concave, kita tampilkan. Nah, ini adalah kolom female dan male yang telah kita encoding tadi. Selanjutnya kita buang kolom gender dan kolom female-nya. Karena kolom gender dan kolom female ini sudah tidak diperlukan lagi, karena sudah ada kolom male ini. Jika male-nya sama dengan 1, maka sudah kita pastikan ini adalah laki-laki. Jika kolom male-nya 0, maka sudah kita pastikan female atau perempuan. Soal yang keempat yaitu cek data null dan data duplicate. Kita cek data nullnya dengan cara
print df underscore encode.sheet, lalu kita cek df underscore encode dot is null summary. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada data null. Lalu kita cek data duplikatnya. Dengan cara seperti ini, df underscore encode dot duplicate dot sum. Nah, ini adalah total data duplikatnya. Ada 239 data. Ini adalah data-data yang duplicate 239 row dan 7 kolom. Selanjutnya, handling misvalue dan handling duplicate jika diperlukan. Karena misvalue atau data null tadi tidak ada, maka kita hanya handling duplicate data saja. Dengan cara ini, df encode, kita hapus df encode duplicated. Lalu kita tampilkan lagi berapa total data duplicate-nya. Nah, setelah terhapus, maka sudah kita tampilkan total data duplicate 0. Selanjutnya, cek data outlier dengan visualisasikan dalam block box plot pada masing-masing feature. Kita buat variabel tadi, data input lagi, dari df encode.copy. Lalu kita bentuk box plotnya dengan plt.feature, fixed size-nya ukurannya 6,4. Lalu kita X sama dengan data inputnya. Ini ada box plot X, final weight, educational num, capital gain, capital loss, hours per week, dan mil. Kita run. Nah, ini adalah box plot dari X, tidak ada outlier. Untuk final weight ini terdapat outlier. Untuk educational num ini tidak ada outlier. Capital gain dan capital loss ini terdapat outlier. Serta hours per week ini juga ada outliernya. Untuk mil tidak ada outlier. Lalu kita handling outlier jika diperlukan. Pertama, kita handling outlier dari kolom final weight. Dan cara seperti ini kita buat variabel Q1 dan Q3, lalu kita tentukan IQR-nya dan Q3 min Q1. Lalu di sini rumusnya data input final weight, lalu data input final weight max, dalam kurungnya data underscore input final weight lebih besar Q3 plus 1,5 kali IQR dan Q3 plus 1,5 kali IQR. Ini adalah untuk rumus untuk handling outlier dengan IQR. Sama juga untuk kolom-kolom lain, kolom capital gain, kolom capital loss, dan kolom cost per week untuk handling outlier-nya sama. Lalu kita akan menampilkan data-datanya. Nah, ini adalah data-data yang telah di handling outlier-nya. Nah, setelah itu periksa kembali outlier setelah dibersihkan. Kita tampilkan lagi. Jadi final weight outlier-nya sudah hilang. Capital gain dan capital loss juga outlier-nya hilang. Lalu ada hours per week. Outlier-nya juga hilang. Soal nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Yang pertama kita lakukan proses scaling untuk standarisasi nilai. Kita buat variabel scalar untuk menyimpan ini, fungsi min-max scalar. Lalu kita buat variabel x underscore scale sama dengan scalar untuk fit transform data inputnya. Lalu kita buat data frame norm
untuk menyimpan normalisasi Xcalc-nya, lalu kita converting nanti ke dalam data frame-nya. Kita tulis df underscore norm sama dengan pd data frame f norm. Lalu kita lakukan rename kolomnya. Lalu ditampilkan df underscore norm dot hit. Kita coba run. Nah, ini adalah data-data yang telah kita normalisasi dengan min-max. Tahap selanjutnya yaitu masuk ke tahap modeling. Ini, lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasi. Yang pertama ini saya buat lagi variabel data underscore input untuk menyimpan dataset yang telah dinormalisasi. Selanjutnya kita buat variabel train untuk menggabungkan itu data input dan data target. Lalu kita hapus null value-nya agar jumlah dari data input dan data target itu sama barisnya. Soalnya tadi kan data inputnya sudah di data processing, sedangkan data targetnya tidak. Lalu kita hapus. Nah, ini jumlahnya sudah sama. Selanjutnya kita buat extrain xt1, ytrain 1, ytest1 untuk ukuran datanya yang 20%. Atau di sini kita buat test size-nya 0,2. Kita buat variabel extrain 1, xtest1, ytrain 1, ytest1. Lalu kita panggil fungsi train test spread yang telah kita impor tadi. Kita gabungkan data input dan data targetnya, lalu test size-nya 0,2 dan random state-nya 100. Sama juga dengan untuk test size yang ukuran 0,2 atau 25% dan test size yang ukuran 30% atau 0,3. Tinggal mengganti ininya, ganti test size-nya menjadi ukuran yang dibutuhkan. Lalu kita buat variabel model untuk menyimpan fungsi Gaussian NB. Lalu kita fitkan model tadi ke xtrain dan ytrain-nya ke data train. Lalu kita print untuk akurasi 20%. Nah, ini format ini untuk membulatkan nilainya. Lalu kita format model score-nya xt1 dan ytest1. Sama juga untuk akurasi 25% dan 30%. Nah, ini hasil dari perhitungannya. Untuk akurasi 20%, 0,76, akurasi 25% 0,76, dan akurasi 30% sama 0,76. Selanjutnya kita ke yang perhitungan manual. Nomor 10, lakukan modeling secara manual. Klasifikasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dari jodoh naive Bayes dataset.xlsx. Tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Kita lihat datasetnya. Ini adalah dataset yang akan kita modeling. Ini kolomnya ada kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, keputusan. Untuk kelasnya, gas lamar ada 10, dan dipikir dulu ada 10. Untuk soal yang pertama, itu Pinterpol, tajir, baik, jempol. Kita hitung dulu probabilitas prior dari gas lamar dan hem dipikir dulu. Ini kan tadi kelasnya gas lamar ada 10 dan hem dipikir dulu 10. Jadi 10/20 dan 10/20. Probabilitas priornya masing-masing itu ada setengah dan setengah.
Lanjutkan nomor 1, yang pinter pol, tajir, baik, jempol. Kita hitung probability yang gas selamar terlebih dahulu. Pertama-tama kita hitung data yang pinter pol dan gas selamar. Kita hitung di sini pinter pol dan gas selamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data dari 10 data gas selamar. Jadi 9 per 10. Di sini tulisnya 9 per 10. Kita hitung yang tajir dan gas selamar ada berapa data. Tajir gas selamar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi di sini 5 per 10. Lalu kita hitung yang baik dan gas selamar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, jadi di sini nulisnya 5 per 10. Lalu kita cari yang kesetiaan jempol dan gas selamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Di sini ada 7 per 10. Ini dikali lagi probabilitas prior dari gas selamar tadi, yaitu setengah, 1 per 2. Lalu kita hitung semuanya, dikali, hasilnya ini 1.575 per 20.000, atau didesimalkan 0,07875. Selanjutnya kita hitung yang pinter pol, tajir, baik, jempol, yang hem dipikir dulu. Yang pinter pol, hem dipikir dulu ini, pinter pol, hem dipikir dulu ada 1 data, jadi di sini 1 per 10. Harta yang tajir, hem dipikir dulu ada 1, 2, ada 2 data, jadi 2 per 10. Untuk yang baik, hem dipikir dulu. Baik, dipikir dulu 1, 2. Hanya ada 2 data, jadi di sini 2 per 10. Untuk yang kesetiaannya jempol, hem dipikir dulu ada 1, 2, 3. Ada 3 data, jadi di sini ditulis 3 per 10. Dikali probabilitas prior dari hem dipikir dulu setengah. Kita kali semuanya, hasilnya 12 per 20.000. Angka desimalnya 0,0006. Untuk probability-nya lebih besar yang gas selamar. Jadi keputusan hasilnya yaitu gas selamar. Untuk soal nomor 2, kita baca soal nomor 2. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data BA-JASI, dan BA-JASI? Kita hitung yang BA-JASI semua dan gas selamar. Ini BA-JASI untuk kecerdasan BA-JASI dan gas selamar itu ada 1 data, jadi 1 per 10. Untuk harta BA-JASI dan gas selamar ada 4 data, yaitu 4 per 10. Untuk perilaku BA-JASI, gas selamar ada 3 data, jadi 3 per 10. Kesetiaan BA-JASI, gas selamar ada 3 per 10. Lalu dikali probability gas selamarnya setengah, kita kalikan semua, 36 per 20.000 hasilnya, lalu sama dengan 0,0018. Lalu kita hitung yang probability BA-JASI hem dipikir dulu. Yang pertama untuk kecerdasan BA-JASI hem dipikir dulu itu datanya ada 9, jadi 9 per 10. Untuk harta BA-JASI hem dipikir dulu ada 3, jadi 3 per 10.
Untuk kelakuan B Ajasi hem dipikir dulu ini ada 4 data, yang di 4/10, lalu ada yang terakhir kesetiaan B Ajasi hem dipikir dulu ada 7/10. Lalu kita kali probability prior dari hem dipikir dulu, ini hasilnya dikali semua 756/20.000. Untuk ini hasilnya lebih banyak yang hem dipikir dulu probability-nya. Jadi jawabannya itu hasil keputusannya adalah hem dipikir dulu. Untuk soal nomor 3, bagaimana keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B Ajasi, agak tajir, toksik, dan B Ajasi? Kita hitung yang B Ajasi, agak tajir, toksik, B Ajasi, yang gas selamar. Pertama adalah kecerdasan B Ajasi dan gas selamar itu ada satu data di sini. Kita hitung 1/10. Lalu harta agak tajir, gas selamar itu juga ada satu data. Untuk kelakuan toksik gas selamar ada dua data 2/10. Lalu untuk kesetiaan B Ajasi dan gas selamar ada 3 data, jadi 3/10. Dikali probability prior gas selamar, hasilnya 6/20. Untuk desimalnya ini 0,0003. Lalu kita hitung yang B Ajasi, agak tajir, toksik, B Ajasi, yang hem dipikir dulu. Pertama kita hitung yang kecerdasan B Ajasi, hem dipikir dulu. Ini ada 9 data, jadi 9/10. Untuk ini harta yang agak tajir, hem dipikir dulu itu ada 5 data, jadi 5/10. Untuk yang toksik, pelakuannya dan hem dipikir dulu ada 4 data. Jadi kita tulis 4/10. Untuk kesetiaan B Ajasi dan hem dipikir dulu itu ada 7 data. Jadi kita tulis 7/10. Kita kali probability prior hem dipikir dulu. Lalu kita kali semuanya. Hasilnya ini 1.260/20.000. Tuh. Angka desimalnya adalah 0,063. Jadi ini adalah jawabannya hem dipikir dulu karena probability-nya lebih banyak hem dipikir dulu. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.